Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amanda Nindutya Putri dengan NIM 3021901 dari Prodi D3 Anafarma. Di sini saya selaku presentator yang akan mempresentasikan materi Alih Informasi Penelitian Praktek Kerja Lapangan di Balai Riset Standarisasi Surabaya dengan judul Penentuan Kadar Klorida pada Sampel Air Minum Dalam Kemasan dengan metode argentometri MOR. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Anang Setio Wiono Magister Farmasi selaku dosen pembimbing. Berikut merupakan nama teman-teman dari kelompok Anafarma. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Air merupakan salah satu zat yang penting bagi kehidupan, baik pada tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia. Saat ini banyak air telah tercemar oleh limbah dari hasil kegiatan manusia, sehingga permasalahan ini perlu diperhatikan dengan seksama. Salah satu senyawa yang terkandung dalam limbah yaitu klorida. Ion klorida adalah anion yang dominan terkandung pada perairan laut. Berdasarkan persyaratan SNI, kadar klorida pada AMDK yaitu kurang dari 250 mg per liter. Untuk menentukan kadar klorida pada air, dapat dilakukan dengan salah satu metode yaitu argentometri. Kelebihan dari metode ini adalah pelaksanaannya mudah, cepat, serta memiliki ketelitian dan keakuratan yang cukup tinggi. Rumusan masalah yang pertama, berapa kadar klorida pada sampel air minum dalam kemasan yang diuji di Baristan Surabaya? Yang kedua, apakah hasil pengujian klorida pada air minum dalam kemasan sesuai dengan standar SNI? Untuk tujuan, yaitu menjawab dari rumusan masalah, adalah untuk mengetahui syarat klorida pada air minum dalam kemasan, dan untuk mengetahui apakah hasil pengujian klorida pada air minum dalam kemasan sesuai dengan standar atau tidak. Manfaatnya adalah untuk menambah wawasan kepada penulis agar dapat mengetahui cara menganalisis klorida dan memberikan informasi kepada masyarakat bahaya klorida pada air minum. Tinjauan pustaka tentang air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan adalah salah satu produk industri yang SNI-nya telah diperlakukan secara wajib. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perusahaan air minum dalam kemasan adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, tentang pedoman pengawasan air minum dalam kemasan di pabrik, di mana air minum dalam kemasan adalah air baku yang telah diproses, dikemas, dan aman diminum. Tinjauan pustaka tentang klorida. Ion klorida adalah anion yang dominan terkandung di perairan laut. Ion klorida sendiri tidak bersifat toksik pada makhluk hidup, bahkan berperan dalam pengaturan tekanan osmotik sel. Kadar klorida dapat ditetapkan dengan menggunakan titrasi perak nitrat standar. Dapat digunakan suatu titrasi langsung yang menggunakan ion kromat atau diklorofluoresen sebagai indikator. Argentometri sendiri merupakan metode umum yang digunakan untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat. Reaksi yang mendasari titrasi argentometri adalah sebagai berikut. Kemudian masuk pada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Lingkungan Baristan Surabaya, dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022. Populasi dari penelitian ini adalah air minum dalam kemasan, dan sampel yang diambil adalah air minum dalam kemasan yang ada di Laboratorium Kimia Lingkungan Baristan Surabaya. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Selanjutnya, alat yang dibutuhkan yaitu burat 50 mili, klem dan statif, airline 300 mili, beker gelas 100 mili, pipet volume 25 dan 100 mili, pipet tetes, dan pushball. Untuk bahan, ada sampel air minum dalam kemasan, Aquades, larutan NaCl dengan konsentrasi 0,0141 N, larutan AgNO3 0,01 N, dan indikator K2CrO4 5%. Masuk pada prosedur yang pertama, yaitu standarisasi AgNO3 menggunakan larutan dan blanko atau Aquades. Yang pertama, dipipet Aquades sebanyak 100 mili, ditambah indikator K2CrO4 5% sebanyak 2 tetes, kemudian dititrasi dengan menggunakan larutan AgNO3 0,01 N. Proses titrasi dihentikan jika larutan berwarna coklat kemerahan dan terdapat endapan merah bata. Dicatat volume AgNO3 yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu standarisasi AgNO3 menggunakan larutan NaCl.
Yang pertama dipipet sebanyak 25 ml larutan NaCl 0,0141 N, ditambah indikator K2CrO45% sebanyak 2 tetes, dilakukan proses titrasi dengan menggunakan larutan AgNO3 0,01 N. Proses titrasi dihentikan jika larutan dan endapan berwarna kuning kemerahan. Volume AgNO3 yang dibutuhkan dicatat, kemudian dihitung dengan rumus berikut. Selanjutnya yaitu prosedur penetapan kadar klorida pada sampel AMDK, yaitu masing-masing sampel dipipet sebanyak 100 ml, ditambah indikator K2CrO45% sebanyak 2 tetes, dititrasi dengan menggunakan larutan AgNO3 0,01 N, dan proses titrasi dihentikan jika larutan berubah warna menjadi coklat kemerahan dan memiliki endapan berwarna merah bata. Kadar klorida dihitung dengan rumus sebagai berikut. Hasil dari standarisasi AgNO3 menggunakan larutan NaCl diperoleh normalitas AgNO3 sebesar 0,0137 N. Dan untuk hasil penetapan kadar klorida pada sampel AMDK, seperti yang sudah saya cantumkan pada tabel berikut untuk masing-masing sampelnya. Selanjutnya, hasil penetapan kadar klorida pada sampel air minum dalam kemasan dapat dilihat pada tabel tadi. Kadar klorida yang diperbolehkan dalam AMDK adalah tidak lebih dari 250 mg per liter, sehingga masing-masing sampel yang diuji dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI. Jumlah klorida dalam AMDK yang melebihi 600 mg per liter dapat mengakibatkan kerusakan ginjal. Selain itu, klorida yang tinggi di dalam air dapat menyebabkan endapan korosif pada peralatan masak, pipa-pipa, logam, maupun tanaman. Kesimpulannya, kadar klorida pada masing-masing sampel air minum dalam kemasan P436, P437, P438, P449, dan P450 yang diuji di Baristan Surabaya adalah sebesar 10,198, 11,655, 10,198, 6,131, dan 5,327 mg per liter. Untuk kadar sampel pada masing-masing sampel air minum dalam kemasan telah memenuhi persyaratan SNI, yaitu kurang dari 250 mg per liter. Saran yang saya sampaikan yaitu berdasarkan praktek kerja lapangan di Baristan Surabaya, penulis mengharapkan agar perusahaan dapat meningkatkan mutu dan efisiensi kerja pelayanan dengan lebih memperhatikan keselamatan dan keamanan para pekerja, khususnya di bagian laboratorium. Mengingat bahan-bahan yang cukup berbahaya seringkali digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.